Salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun pagi ini. Tuhan akan mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Mari kita awali renungan ini dengan penyerahan diri. Kita saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat dan dua pujian ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, sekarang bukalah pintu hatimu, sebab firman Tuhan akan menyatu denganmu. Tapi kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu teguh kuat, percaya pada Yesus satu-satunya Tuhan yang akan menyertai kita. Dan saatnya kita katakan, Yesus do Tuhan semua. Yesus do Tuhanku sinong pawon ibana do ako sakit tangan narugo matuhu awon matuhu ang nilakatin. Tuhanku totong sumariho nawon manabeso ng rohako. Holong na natin mahisarawon manabe totong rohako. Mardame totong rohako. Ya, mardami mahita doon debata. Napasan mo kita di mulut si Kalpari. Yesus do Tuhanku moti awon nang marguguyhon diriku. Nako parukilon totong pinainak sabab iban oro ako. Tuhanku totong sumariho nawon madami ko ng noniko. Holong na bahang mahisarawon madami totong rohakon madami totong rohakon. Ya, mardami ma rohata totong dohot dewata. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang menempuh segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan renungan kita pagi ini, Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, tertulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat 13. Demikian dituliskan di sana. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Iru alana ubahen nama rupama au, macam itai nasida, ai marnida nasida soharu dida, jala marbinigi nasida soharu dibigi, jaladang diatusi. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kabarnya saat ini? Semoga di akhir pekan ini saudara sehat, saudara sukacita, saudara dicukupkan Tuhan dalam segala hal. Jalanilah kehidupan ini dengan pertolongan Tuhan dan teruslah bersukacita di dalamnya. Ketahuilah, hidup ini sementara.
Tapi walaupun sementara, isilah dengan kebajikan dan kebaikan. Tuhan rindu setiap orang melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Dan pastinya setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan, ia akan beroleh hidup kekal dan tentu menerima berkat melimpah. Apakah saudara mau salah satu di dalamnya? Tentu sekali, sangat mau dan rindu itu. Baik, sekarang kami ucapkan happy birthday, selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. God bless you. Bagi saudaraku yang hari merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Langgeng bahagia bersama keluarga. Dan jika Tuhan izinkan, saudara akan sehat sampai hari tua. Manggiring-ngiring pahopu, sahab tunasaur matua. Bagi saudaraku yang masih terhimpit dengan pergumulan, bahkan desakan-desakan dari luar, dari dalam, membuat saudara terkadang lemah tak berdaya. Saudara juga belum menerima kesembuhan, walaupun saudara terus meminta dan berdoa. Tapi ingatlah, Tuhan tahu segala pergumulan manusia. Tuhan tahu keadaan kita masing-masing. Maka jangan pernah merasa putus asa. Jangan menjauh dari Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan, saat kita menghadapi pencobaan, disitulah kita harus semakin menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Tentu iman kita harus semakin kuat. Jangan rapuh. Kita mendekatkan diri, berseru pada Tuhan, meyakini kita pasti sembuh in the name Jesus Christ. Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, mengapa masih ditemukan orang sudah dia mendengar tak mau menjawab? Sudah dia melihat tapi matanya tidak tutup. Sudah tahu itu hal yang salah, toh juga dia langgar. Mengapa ya? Bukankah kita diberikan panca indera untuk merasakan semua yang ada sambil menghindari apa yang tidak berkenan di hati Tuhan? Sepertinya manusia merasa Tuhan tidak melihat, merasa hebat, merasa sombong. Manusia sekonyong-konyong mau menunjukkan aku bisa tanpa siapa-siapa. Tiada yang larang, hakku hidup bebas. Ya, itu benar. Tapi ingat, di dalam Tuhan itu sudah salah. Pakailah mata kita melihat ciptaan Tuhan, karya Tuhan, sambil bersyukur, dan kita akan merawat semua yang Tuhan ciptakan tersebut. Alam begitu indah. Pepohonan yang rindang, yang hijau, menghasilkan buah. Tapi ingat, saudara jangan hanya sebagai orang yang mengkonsumsi atau memakan, menikmati buah dari pohon itu. Saudara tidak mau merawat ciptaan lain. Itu tidak adil. Itu namanya rakus. Tapi harus mau membuka hati untuk siapa saja terlebih pada Tuhan. Yesus berkata, aku terpaksa pakai ibarat, pakai perumpamaan, pakai andai, agar mereka mengerti. Sebab dari tadi mereka tidak mengerti sama sekali. Mereka melihatku, tapi matanya bukan melihat aku. Perhatiannya kemana-mana. Mereka mendengar aku, tapi bukan mendengar aku. Mendengar suaraku, tapi mereka tidak melakukan apa yang didengar. Mereka hadir di sampingku, tapi tidak sungguh-sungguh hadir sebagai pengikutku. Waduh, bagaimana ini? Di manakah pengikut Kristus yang setia? Mengapa manusia sering munafik? Mereka sombong. Mereka berkata, aku pengikut Kristus. Aku anak Yesus, anak Tuhan. Aku anggota jemaat yang baik. Aku rajin beribadah. Aku rajin mendengar. Aku rajin baca Alkitab. Tapi hatinya bukan untuk Tuhan.
Aku sering berkata-kata menerangkan tentang kasih, tapi sesungguhnya dia tidak mengenal kasih dan tidak mengasihi saudaranya. Bukankah itu sebuah kebohongan? Mengapa banyak orang bersandiwara di hadapan Tuhan? Mengapa tidak sungguh-sungguh melakukan ibadah yang suci, mempermuliakan Tuhan? Padahal Tuhan baik dan sungguh baik, telah menganugerahkan segala sesuatu untuk kita. Tuhan tidak henti-hentinya mencurahkan kasih-Nya, mencurahkan berkat-Nya, mencurahkan ridho-Nya. Semua diberikan Tuhan untuk kita. Tapi kita sepertinya tuli tentang itu, buta tentang itu. Seperti kita tidak mau tahu tentang apa yang diperbuat Yesus, diperbuat Tuhan bagi kita. Saudara, jangan sakiti Tuhan. Jangan permainkan Yesus itu. Saudara harus sadar, kita harus sadar. Kita ini siapa? Kita tidak punya apa-apa. Tidak punya arti apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan yang beri kita hidup dan kehidupan. Lakukanlah segala kebaikan. Jangan pernah tutup telinga untuk suara Tuhan. Jangan pernah tutup mata saudara untuk setiap suara, untuk setiap hal yang baik di mata Tuhan. Buka dan ajaklah yang lain datang pada Tuhan. Pergilah sekarang. Kabarkanlah yang kau dengar saat ini. Katakanlah Yesus ajaib. Tuhan luar biasa. Roh Kudus, Sang penyerta penghibur. Di dalam Kristus kita beroleh kesembuhan. Di dalam Tuhan kita beroleh keselamatan. Di dalam Roh Kudus kita beroleh kekuatan. Di dalam Kristus kita bisa melakukan apa saja dengan kuasa-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami. Bernubuat, melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sukses bagi selalu. Tentunya selamat akhir pekan. Selamat menyambut hari Tuhan.